Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi bersama saya Bu Elia Nur Aini pada pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 3 Blora tahun ajaran 2020-2021. Nah, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Hal yang pertama atau materi yang pertama, kita akan belajar mengenai penggunaan kata di dan penggunaan kata de pada kata depan dan kata kerja. Nah, untuk pembelajaran yang kedua atau pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai majas. Entah itu pengertiannya, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan kata di dan penggunaan kata ke pada kata kerja dan kata depan. Nah, kita masuk pada penggunaan kata di dan ke sebagai kata kerja. Nah, ketika kita menggunakan kata di dan kata ke pada kata kerja, itu penulisannya harus digandeng atau digabung. Bisa kita lihat pada materinya atau layar HP kalian masing-masing. Di sana ada penjelasannya untuk penggunaan di dan ke pada kata kerja ditulis dirangkai dari kata yang dirujuk. Misalnya dibawa, lah itu penulisannya harus digabung, tidak boleh dipisah. Nah, di situ ada dua contoh. Yang pertama, Nia dibawa pulang karena pingsan. Lah, untuk kata bawanya itu kan digabung dengan dinya. Selanjutnya, untuk yang contoh kedua, mereka mencarimu sampai kemari. Jadi tulisannya kemari itu kemari, bukan ke spasi terus mari, tapi langsung digabung untuk penulisannya. Sudah paham untuk penggunaan kata di dan ke pada kata kerja? Kalau sudah, kita masuk ke penggunaan kata di dan kata ke pada kata depan atau digunakan sebagai kata depan. Nah, untuk penggunaan di dan ke sebagai kata depan, itu penggunaannya ditulis terpisah. Kalau untuk kata kerja kan ditulisnya gabung, sedangkan untuk kata kerja ditulisnya Kalau yang kata ke dan di pada kata kerja itu biasanya ditulis digabung. Kalau untuk kata depan atau sebagai kata depan itu biasanya ditulisnya dipisah. Misalkan saja ini contohnya ada 4. Sengaja saya beri 4 supaya lebih paham. Untuk yang contoh pertama itu ada semua sepatuku ada di lemari. Terus aku sedang duduk di sana. Ayahku pergi ke sawah. Ia ikut ke tengah kerumunan massa. Jadi biasanya untuk kata depan yang biasa dipisah itu biasanya menunjukkan tempat, menunjukkan waktu. Lah seperti itu. Misal di sana, itu berarti penulisannya di spasi sana. Terus kemari, itu kan tadi kata depan. Itu kan tadi kata kerja. Nah, biasanya untuk kata penggunaan di dan ke pada kata depan itu biasanya menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat, misalkan posisi. Sudah paham? Kalau sudah paham, kalau kurang jelas, Bu Elia punya gambar, silahkan dilihat. Itu ada gambar gajah dan batu. Nah, pada gambar yang di atas itu ada perbedaan penggunaan kata di. Nah, kalau untuk yang gambar paling atas itu kan ada gajah di balik batu. Lah itu kan menunjukkan tempat. Jadi untuk menunjukkan tempat itu kata dinya harus dipisah. Sedangkan untuk yang gambar kedua atau gambar paling bawah itu ada gajah di balik batu. Nah, kalau untuk penggunaan kata dinya yang digabung, kita bisa lihat perbedaan maknanya. Untuk gambar yang pertama, itu maknanya berarti ada gajah di belakang batu. Sedangkan untuk yang gambar kedua, itu di balik batu. Berarti gajahnya itu diwalek watu nih. Kan enggak mungkin gitu. Jadi ada perbedaan makna ketika kata di itu digabung dan
dipisah. Sudah jelas? Saya rasa sudah jelas karena sudah diwakili oleh gambar yang tadi. Jika kurang jelas bisa langsung tanya ke Bu Elia melalui Japri atau WA-nya Bu Elia. Selanjutnya untuk yang kedua kita akan belajar mengenai majas. Nah, mari kita belajar tentang majas. Sebenarnya kalian sudah tahu belum untuk pengertian majas? Jadi pengertian majas itu seperti bahasa kiasan yang digunakan untuk memperoleh efek tertentu, atau biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu benda namun diganti sebagai kata kiasan untuk entah itu memperindah, entah itu untuk menggambarkan sesuatu yang lain pada suatu benda atau hal seperti itu. Nah, bisa dilihat di layar HP untuk jenis-jenis majas atau macam-macam majas itu ada 4. Yang pertama itu majas perbandingan, yang kedua itu majas pertentangan, selanjutnya yang ketiga itu ada majas penegasan, dan yang terakhir itu ada majas sindiran. Nah, dalam majas-majas itu sendiri itu pasti sudah ada klasifikasinya lagi. Misalnya majas pertentangan itu ada majas asosiasi, terus metafora dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada majas yang pertama, yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu asosiasi, yang kedua itu metafora, yang ketiga itu personifikasi, alegori, simbolik, metonimia, dan sinekdoche. Nah, untuk majas pertentangan itu bisa dilihat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu antitesis, yang kedua paradoks, yang ketiga hiperbola, dan yang terakhir itu litotes. Selanjutnya untuk majas penegasan itu ada 7 majas. Yang pertama itu pleonasme, yang kedua itu repetisi, yang ketiga itu paralelisme, yang keempat tautologi, yang kelima klimaks, yang keenam antiklimaks, yang ketujuh retorik, dan yang terakhir yaitu majas sindiran. Majas sindiran itu cuma ada 4. Jadi cuma ada 3. Maaf, salah. Yang pertama itu ironi, yang kedua itu sinisme, yang ketiga sarkasme. Selanjutnya untuk contoh-contohnya, untuk majas pertentangan, majas perbandingan dulu. Untuk yang majas perbandingan dulu itu kan ada banyak. Saya beri contoh untuk yang majas pertentangan seperti personifikasi. Nah, personifikasi itu biasanya majasnya itu yaitu majas yang membandingkan benda-benda yang tak hidup seolah-olah hidup. Misalkan saja ketika kalian ada di pantai, kalian membuat suatu kalimat yang berisi seperti ini. Pohon kelapa seolah melambai-lambai kepadaku. Nah, itu yang dinamakan contoh majas personifikasi. Karena kan tidak mungkin pohon kelapa itu melambai-lambai seperti manusia. Kan tidak ada. Jadi benda seperti pohon kelapa dan sebagainya kan tidak bisa melambai-lambai seperti kita manusia. Nah, itu yang dinamakan contoh majas personifikasi. Atau bisa jadi kurang lebihnya di LKS itu sudah ada. Kalau kurang paham bisa tanya ke Bu Elia. Itu sudah lengkap dari mulai majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas sebagainya. Itu sudah ada di LKS halaman 12 sampai 14. Bisa dilihat. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian karena saya takutnya videonya terlalu lama untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya Bu Elia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.